Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang masih memberikan kita karunia kesehatan, umur yang panjang hingga kita bisa menemui bulan yang dimana diidam-idamkan oleh semua manusia, terutama kaum muslimin, yakni bulan suci Ramadan. Dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Yang kedua kalinya, sholat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi kita, yakni Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana telah diberikan petunjuk dari kegelapan zaman jahiliyah menuju terang benderangnya, yakni ad-dinul Islam. Dan semoga di akhir zaman nanti kita di, dikumpulkan menjadi golongannya dan masuk surganya Allah Ta'ala. Alhamdulillah, di pada bulan Ramadan ini mari kita perbanyak amal, contohnya sholat, zakat, ya kan, membaca Al-Quran, dan lainnya perbuatan-perbuatan baik. Karena kenapa pada bulan suci Ramadan ini satu amal dikali lipatkan. Tetapi ada satu hal yang mungkin ini harus kita jaga, yakni menjaga hati. Karena menjaga hati ada suatu penyakit yang itu bisa merusak amal perbuatan kita di bulan suci Ramadan, yakni riya dan ujub. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Allah berfirman yang memiliki arti, maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya. Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6. Dan suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Penyakit hati ini ada riya dan ujub. Riya adalah melakukan suatu ibadah yang kebaikannya agar dilihat oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, dilihat oleh manusia lain. Dan ujub adalah rasa bangga yang berlebihan atas amal, atas diri sendirinya, karena merasa amal dia paling baik. Amalnya baik, jangan melakukan suatu amal yang baik, tetapi bukan karena Allah. Nah, kita perbaiki niat kita untuk tidak melakukan untuk menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati itu. Perbedaan riya adalah, kalau riya, perbedaan penyakit hati adalah, kalau riya adalah ingin dilihat orang lain dan dipuji oleh orang lain. Kalau ujub itu merasa diri paling hebat. Kalau riya itu secara ke sosial, kalau ujub adalah di dalam dirinya. Contoh dari sebuah perbuatan riya, yakni adalah perbuatan penyakit hati ini, yang bentuknya dari riya adalah sedekah tetapi ingin dipuji oleh orang lain. Kita dilihat-lihatkan, kita foto, habis itu dikirimkan ke sosial media, dilihatkan bahwa dia sudah amal. Terus ibadahnya lebih rajin ketika dia dilihat oleh orang lain, ya kan? Biasanya ibadahnya biasa aja, tapi karena ada suatu hal, ada kita dikhusuk-khusukkan, ya kan? Dibaik-baikan agar dilihat oleh orang lain, sampai ada ingin dipuji, "Oh, Masya Allah, orang itu kalau ibadah sekarang," seperti itu ya, jangan sampai. Dan selanjutnya memamerkan amal kebaikan agar dianggap orang-orang soleh. Ini adalah penyakit yang susah untuk kita hindari, tapi kita coba perbaiki niat kita, ya kan. Kalau contohnya dari ujub adalah merasa dirinya paling baik dalam beribadah dan meremehkan orang lain, bahwa orang lain itu ibadahnya kurang baik, bahwa merasa amalnya pasti akan diterima oleh Allah. Nah, secara psikologis, kita akan melihat bahwa riya dan ujub ini adalah kalau di psikologis kebutuhan sosial pribadi manusia, ya kan. Yang kalau riya itu adalah need for approval, atau kebutuhan ingin pengakuan, ingin divalidasi secara sosial. Oke, manusia butuh namanya validasi, tapi kita coba untuk kontrol diri kita, bahwa melakukan suatu ibadah ya sudah dilakukan dengan ibadah dengan ikhlas, diniatin dengan baik. Karena seorang melakukan kebaikan agar mendapat pujian dan validasi sosial. Nah, validasi sosialnya ini yang jangan sampai, ya kan, coba kita kurangi, ya kita hindari lah ya, kita perbaikilah niat ibadah ya lillahi ta'ala. Kalau ujub adalah narcissistic tendency, atau kecenderungan merasa paling, bahwa dia ada paling unggul dari lainnya, wes pokoknya semuanya adalah paling jelek.
saya yang paling ibadah dan paling saya akan diterima gitu ya. Jangan sampai. Kita kembalikan lagi bahwa semua ibadah itu diniatkan dengan ikhlas untuk kebaikan kita, untuk ridhonya Allah SWT. Karena nanti biar dihitung pahala dan kita bisa masuk surganya Allah SWT. Islam yakni karena orang ujub ini kalau sudah yang dia ingin baik itu susah biasanya menerima kritik dan paling mereka ada benar. Islam mengajarkan bahwa keseimbangan. Yang pertama, percaya diri itu tanpa sombong dan beramal tanpa pamer. Nah, dan bagaimana caranya kita bisa menghindari penyakit hati dari perbuatan riya dan ujub ini? Yang pertama adalah meluruskan niat. Mari kita tanyakan kepada diri kita dalam mengamalkan suatu amalan, kira-kira amalan atau kebaikan kita itu dibuat siapa? Allah kah atau ke manusia? Yang kedua adalah muhasabah diri. Mari kita memuhasabahkan diri kita, mengevaluasi diri amal kita. Ya, kira-kira ada kekurangan atau ada niat yang salah, mari kita luruskan kepada diikhlaskan kembali. Yang kedua ada menyembunyikan amal. Ketika ingin beramal sudah tidak usah diketahui orang lain. Makanya ada istilah bahwa ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak usah tahu. Ya gitu. Cobalah kita untuk lebih apa itu mengurangi kita sombong, riya ataupun ujub. Yang keempat adalah mengingat semua dari Allah. Kita kembalikan bahwa ibadah ini karunia Allah. Kita kembalikan ke Allah dengan niat untuk Allah lagi. Dan yang kelima adalah banyak doa, di mana mohon agar Allah menjauhkan diri kita dari penyakit-penyakit hati, baik riya ataupun ujub. Ya kan? Mari semoga pada bulan Ramadan ini kita bisa meluruskan niat kita, mengamalkan ibadah menjadi amalan yang paling baik. Karena Ramadan adalah madrasahnya untuk membersihkan hati. Dan jangan sampai amal kita yang banyak tadi itu bisa hilang karena perbuatan penyakit hati yang ada. Karena ada istilah amal sedikit tetapi ikhlas lebih dicintai oleh Allah daripada amal banyak tetapi penuh pamer dan perbuatan penyakit hati itu. Semoga Allah menjaga hati kita dari penyakit hati dan menerima semua amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dan menjadi catatan kita bisa masuk surganya Allah Ta'ala. Saya akhiri sekian. Jika ada perkataan atau perbuatan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Yes. Audio Jungle.